Shalom Shalom, welcome to IRC Sawangan. Mari ikuti ibadah IRC Sawangan dengan antusias, dengan minat, ikut memuji, ikut bernyanyi, membawa Alkitab, persiapkan catatan, dan aktif di live chat. Kirimkan pokok doa Anda ke WhatsApp 0812 8398 8838. Tim Prayer Call Center akan menghubungi Anda. IRC Sawangan tetap melayani pelayanan penyerahan anak, baptisan air, KKJ, dan pelayanan pernikahan bisa dilakukan secara online atau offline disesuaikan dengan keadaan. Info lebih lanjut dapat menghubungi hotline IRC di nomor 0817 190 197. Ikuti ibadah atau program IRC lainnya, IRC General Service setiap minggu pukul 10 pagi, DRP 232 Youth Service setiap Sabtu pukul 4 sore, Kids Church setiap minggu pukul 8:30 pagi, DOT Teens setiap Kamis minggu ketiga jam 4 sore. Ibadah khusus wanita, The Significant Woman, setiap Kamis minggu keempat jam 4 sore. Mari persiapkan persembahan umum, perpuluhan, diakonia, dan ucapan syukur yang dapat dilakukan melalui transfer bank BCA atas nama GBI Sawangan di nomor 3190 143961. Bahwa kan cuma dua hal ya, kalau kita udah kehilangan kasih berarti kita akan semakin kehilangan toleransi. Jadi ukurannya kalau kita semakin tidak toleran berarti semakin berkurang kasih kita, baik itu kepada siapapun, termasuk kepada istri atau keluarga. DRP 232 telah merilis single perdana Bukti yang dapat Anda nikmati di platform digital seperti Revivo, Spotify, Joox, Apple Music, TikTok, Deezer, dan Langit Music. Bagikan lagu ini untuk menjadi berkat bagi orang lain melalui media sosial Anda. Jangan lupa untuk terus follow Instagram dan like fanpage Facebook kita di IRC Sawangan. Untuk informasi lebih lanjut dan pelayanan IRC lainnya seperti kegiatan KUL, pendaftaran penyerahan anak, pendaftaran baptisan air, pendaftaran pelayanan pernikahan, dan KKJ, dapat scan barcode yang ada di layar Anda. Demikian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Shalom. Saya yakin dan percaya kita ada dalam keadaan baik dan diberkati. Amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Sebab kasih setianya sempurna bagi kita yang percaya. Amin. Mari hari ini apapun keadaanmu, putuskan untuk memuji-muji kebaikan Tuhan. Mari bertepuk tangan sama-sama. Makasih Tuhan. Sama-sama katakan, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Katakan tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Mari katakan, oh betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh oh oh, tiada bandingannya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Mari bersama sorakan amin. Dengan sukacita kami memuji-muji kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih. Dengan segenap hati katakan, begitu besar kasih yang telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia. Katakan tiada terselami. Amin. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Katakan tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Sorakan oh betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh oh oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Anugerah-Mu selalu baru, Anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Biarkan musik memuji-muji kebaikan Tuhan hari ini. Sebab kasih setia-Mu tidak pernah berubah sampai selama-lamanya dalam hidup kami Tuhan. Kami yang mengucap syukur, kami puji kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari dari tempat di mana Engkau berada, angkat suaramu dengan segenap hati katakan, oh betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu, Yesus. Oh tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Lebih lagi katakan, oh betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Panjang buat Tuhan Allah kita. Mari satukan hati kita berdoa buat bangsa ini Tuhan.
Kami mengasihi bangsa di mana Tuhan taruh kami untuk menjadi berkat, untuk menjadi hamba-hamba-Mu Tuhan, jadi terang, jadi garam dimanapun kami berada. Berdoa buat Indonesia semakin baik, semakin maju. Tuhan memberkati Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya Tuhan. Tuhan memberkati pemerintahan dari pusat kota sampai ke daerah Tuhan. Kami percaya bangsa ini terus ada di dalam tangan-Mu, membawa ke dalam tangan kuasa-Mu para pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk gembala sidang kami Pak Niko Tuhan. Kami memberkati bahwa pendeta Yongki, bahwa pendeta Risa Solihin Tuhan, bahwa hamba-hamba-Mu semakin mengalami Tuhan, dan roh semakin menyala-nyala untuk melayani setiap jiwa-jiwa Tuhan. Kesehatan, keselamatan sempurna daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya sungguh Tuhan yang terbaik Tuhan berikan untuk pemimpin-pemimpin kami. Ke dalam tangan kuasa-Mu kami bawa ibadah ini Tuhan. Dari tempat di mana anak-anak-Mu sedang menikmati tayangan ini, menikmati ibadah ini, kami percaya kuasa Tuhan sempurna, kebaikan Tuhan nyata jadi kekuatan, penghiburan buat kami. Sebentar kami menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Biarkan kami menikmati lebih dalam hadirat Tuhan, membawa kedamaian bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang percaya, mari bersama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari satukan hati, terus kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Satu-satunya Tuhan yang kami sembah. Dan begitu besar, begitu indah kasih-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh, sungguh indah. Kami katakan Tuhan, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Ya Tuhan, kami katakan bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, dan berharga. Sungguh besar
suaramu sama-sama sembah Dia. Karena begitu besar kasih-Mu, karena begitu indah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau, kami sembah Engkau Tuhan selamanya. Haleluya. Kami puji kebaikan-Mu, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Sungguh besar Engkau, sungguh nyata kasih-Mu. Haleluya. Kena masyara padamu, Yesus, Yesus. Kami sembah Engkau. Nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja. Tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, tiada selain Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Selama-lamanya. Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang ajaib, Bapa. Engkau Tuhan yang berperang ganti kami. Amin. Oleh sebab itu kami percaya setiap kami yang mengikuti ibadah ini adalah orang-orang yang lebih dari pemenang Tuhan. Yes. Bukan karena kami hebat, bukan karena kami kuat, namun karena Tuhan Yesus yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Amin. Haleluya. Engkau yang menyembah Tuhan, mari lebih lagi kita siapkan hati kita. Karena Dia Tuhan, Tuhan yang tidak pernah gagal, saudara. Amin. Mari saudara saya nyebut semuanya bangkit berdiri, tetap sembah Tuhan. Dimanapun saudara berada saat ini, muliakan Dia. Yes. Miracles when you move, such an easy thing for you to do. Your head is moving right now. You are still showing up at the time of every Lazarus. Your voice is calling me out. See right now, right now. I know you're able, and my God, come true again. You can do all things. Saudara yang percaya katakan, you can do all things but fail. Cause you've never lost a battle. No, you've never lost a battle. I know, you never will. Saudara yang percaya, mari sama-sama katakan, everything's possible by the power of the Holy Ghost. A new wind is blowing right now, breaking my heart of stone, taking
lost a battle. Never lost a battle. You never will. Sama-sama katakan, you never lost a battle. You never lost a battle. You never lost a battle. You never will. Come on, one more time you say, you never lost a battle. You never lost a battle. You never lost a battle. You never will. You never lost a battle. You never lost a battle. You never lost a battle. You can do all. Say you can do all things, Lord. Yeah, yeah. You can do all things but fail. 'Cause you've never lost a battle. No, you've never lost a battle. I know, you never will. Say you can do all things. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you've never lost a battle. No, you've never lost a battle. I know, you never will. Katakan you can do, come on. You can do all things. Yang percaya katakan, do all things but fail. 'Cause you've never lost a battle. No, you've never lost a battle. I know, you never will. Come on, sing it. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you've never lost a battle. No, you've never lost a battle. I know, you never say I know. Come on, I know, you never. One more time you say I know, you never will. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Sebab Allah kita bukan Allah yang gagal, saudara. Semua rencana Tuhan pasti terjadi. Amin. Katakan amin. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Senang sekali kembali bersama dengan semua jemaat keluarga besar yang sangat saya kasih dimanapun Anda berada. Di mana hari-hari setelah Tuhan wafat di Jumat Agung, di hari ketiga dia bangkit dan inilah hari-hari sangat luar biasa. Di mana dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kenapa dia menampakkan diri? Karena Anda adalah karya besar daripada Allah. Karena Anda adalah masterpiece yang datang daripada sorga. Nah, apa yang Tuhan sediakan? Yaitu Alkitab berkata perjanjian baru, semua yang baik, semua yang sempurna yang datang dari sorga. Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, seringkali dalam Alkitab kita mendapati catatan bahkan sangat banyak bahwa Tuhan memerintahkan aturan-aturan. Tuhan memerintahkan ketaatan, ketidaktaatan. Tuhan memerintahkan jangan lakukan ini, jangan lakukan ini, harus lakukan ini, harus lakukan itu. Tetapi yang saya ingin bahas, apa yang sorga perintahkan untuk Anda dan saya sebagai biji mata Allah. Saya tidak akan membahas mengenai don't do atau do this. Tetapi yang kita akan bahas apa yang Tuhan perintahkan, yang baik, yang sempurna, yang datang daripada sorga untuk Anda semua. Saudaraku, ambil live chatnya, saya siap untuk menerima apa yang sorga perintahkan untuk diri saya, keluarga saya, keuangan saya, masa depan saya. Sama-sama kita berdoa. Bapa, kami lebih daripada siap karena hati kami terbuka. Hati kami datang dengan ucapan syukur. Hati kami sangat bergairah untuk kami terus menanti-nantikan yang sorga perintahkan untuk kami terima. Dan kami terima dengan kerendahan hati, dengan ucapan syukur. Roh Kudus tolong semua kami, sama-sama kita katakan amin.
Ada 3 hal yang kita akan bahas hari ini, yang mana 3 hal ini Alkitab dengan jelas, kalau Anda dan saya dengan disiplin melakukannya, kalau Anda dan saya antusias melakukannya, maka sorga akan memerintahkan semua yang baik, semua yang dahsyat, semua yang hebat dalam kehidupan kita. Yang pertama, yaitu adalah satu kata, meratap. Saudaraku, apa itu meratap? Kamus Besar mengatakan bahwa meratap itu adalah menangis. Meratap itu adalah menjerit. Meratap itu adalah datang dengan menjerit, menangis beserta dengan keluhan. Itu adalah meratap. Nah, kita akan lihat, yaitu adalah Mazmur pasal yang ke-42. Saya pelajari kitab Mazmur dari Mazmur 1 hingga Mazmur 150. Sebetulnya terdiri dari bagian demi bagian, bagian demi bagian. Ada Mazmur mengenai pujian, ada Mazmur mengenai kerajaan, tetapi juga ada Mazmur mengenai ratapan. Ini penting. Nah, ternyata puncak daripada ratapan kitab Mazmur itu adalah Mazmur pasal yang ke-42. Yang mana kalau Anda dapati Alkitab seperti Alkitab yang saya pegang, saudaraku, ada tulisan di atas Mazmur 42 yaitu jilid 2, Mazmur 42 sampai dengan Mazmur 72. Yaitu perikopnya kerinduan kepada Allah. Saya bacakan untuk saudara dan tolong Anda cermati. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Siapa Bani Korah? Bani Korah adalah satu bagian keluarga dari kaum Lewi. Dari suku Lewi ada satu keluarga yang adalah pemuji dan penyembah Bani Korah. Ayat yang kedua, seperti rusa yang merindukan air. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Perhatikan ayat yang keempat. Bukan hanya jeritan, bukannya tangisan, bukannya ratapan, tapi ada keluhan. Ayatnya berkata, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Saudara harus mengerti konteks. Bani Korah menulis Mazmur 42. Yaitu konteksnya Bani Korah ketika itu sedang ada dalam pembuangan. Ada tafsiran yang mengatakan bahwa ada di Babel. Ada tafsiran yang mengatakan bahwa ada di Yordan. Tetapi yang pasti mereka posisinya bukan di Yerusalem. Yang mana kita tahu bait suci di Yerusalem. Oleh karena letak posisi geografis yang berjauhan dengan bait suci. Ketika itu Bani Korah dalam keadaan pembuangan. Mereka merindukan Tuhannya. Sebagaimana biasanya mereka menyembah di bait Allah, di bait suci di Yerusalem. Tapi konteksnya ketika itu mereka dalam keadaan pembuangan. Mereka jauh dari Yerusalem, mereka datang kepada Allah dengan mazmur, yaitu seperti rusa yang merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Saya sengaja untuk membahas hal ini terlebih dahulu. Kenapa? Karena Anda harus ngerti konteksnya, seberapa hausnya, seberapa merindukannya, seberapa jeritannya, seberapa ratapan daripada Bani Korah. Saya begitu yakin ketika di hari-hari terakhir, oleh karena satu dan lain hal, segala sesuatunya Tuhan izinkan. Ketika kita datang bukan hanya sekedar berdoa, tapi perhatikan, kita berdoa sampai sungguh-sungguh berdoa. Semua teman-teman yang di tangan Anda ada gadget atau Anda laptop, saudaraku ketik, biarlah aku berdoa sampai sungguh-sungguh berdoa. Bukan hanya sekedar berdoa, tetapi sampai pada sebuah titik meratap, merindukan air.
seperti rusa. Itu yang digambarkan oleh Bani Korah. Apa yang terjadi? Saya begitu yakin. Maka sorga akan memerintahkan sesuatu. Perhatikan, yaitu Mazmur pasal yang ke-42, yaitu ada ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 dengan jelas berkata, Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari dan pada malam hari aku nyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Kata daripada siang hari menggunakan daily, yaitu keseharian. Jadi bukan hanya petang hari, bukan hanya sore hari, bukan malam hari, tapi keseharian. Maka Tuhan akan memerintahkan kasih setianya. Kepada siapa? Kepada yang datang kepada Dia yang meratap. Ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan tunjukkan dalam kehidupan kita hari ini. Yang pertama, ketika tidak malu-malu lagi, kita buang harga diri, kita buang semua jati diri, kita buang segala kebanggaan. Kita datang berlutut dengan meratap, bukan hanya sekedar berdoa, tapi sungguh-sungguh berdoa. Apa yang terjadi? Tuhan akan memerintahkan kasih setianya dalam keseharian kita. Jadi kita tidak perlu cari lagi yang namanya kasih setia. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang akan memerintahkan. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Dalam kasih setianya ada mukjizat. Dalam kasih setianya ada kemenangan. Dalam kasih setianya ada terobosan. Kenapa Tuhan lakukan itu? Anda harus sadari diri Anda dan saya adalah masterpiece. Anda dan saya adalah karya besar daripada Tuhan. Tetapi adakah di hari terakhir kita sampai pada sebuah titik ketika kita berdoa, ketika kita memuji, ketika kita menyembah, betapa kita merindukan kehadiran Tuhan lebih daripada segalanya, lebih daripada sebelumnya. Meratap bukan sikap cengeng, tetapi perhatikan, meratap adalah sikap pemenang. Karena kita harus menang dari rasa malu. Justru dengan meratap, itu sebagai sikap kita bergantung kepada Tuhan. Bukan sekedar cengeng, lu cengeng banget sih kalau ke gereja nangis. Mungkin ya itu kita tidak alami karena kita tidak lagi beribadah offline. Tapi kita ibadah di rumah. Tapi adakah di antara Anda yang sampai diibadah di rumah, Anda meratap seperti Anda ibadah tatap muka? Perlu dicek kembali, kita sudah lewati 13 bulan. Kita sudah lewati 13 bulan. Apakah hanya ya gua harus kebaktian di hari Minggu. Ya benar, saya harus ibadah di hari Minggu. Ya benar, saya harus berdoa. Ya benar, saya harus memuji dan menyembah Tuhan. Adakah di antara kita sekarang sampai pada sebuah titik seperti Bani Korah yang rasanya jauh dari Yerusalem, jauh dari bait Allah. Dia berkata, seperti rusa merindukan air. Sesungguhnya tubuh kita adalah bait Allah itu sendiri. Justru seringkali kita anggap enteng hal ini. Kita anggap enteng hal ini. Yang kita inginkan, kapan kita ibadah online, kapan kita datang ke gedung gereja. Menurut saya, lebih daripada segalanya, sesungguhnya Tuhan dalam kehidupan kita, Roh Kudus dalam kehidupan kita, kitalah bait Allah itu sendiri. Apakah kita merindukan Dia lebih daripada segalanya? Maka kita berkata ketika kita meratap, Tuhan memerintahkan. Nah saudaraku, apakah Yesus pernah meratap? Rasanya pernah. Ketika dia di Taman Getsemani, hari menjelang, dia ditangkap, hari menjelang, dia akan disalibkan. Perhatikan Markus 14 ayat 34. Perhatikan, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Dia berkata demikian tanpa rasa malu, dia buang gengsinya, dia buang ketuhanannya. Dia berkata kepada Petrus, Yakobus, Yohanes, seseorang yang adalah manusia yang dia ciptakan, tapi dia tidak datang dengan rasa malu. Dia kalahkan rasa malu itu.
Dia datang meratap dan dia berkata, I'm not okay. I'm not okay. Maaf, ini bukan tema daripada judul drama Korea. It's okay not to be okay. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan dengan jujur, Yesus pernah jujur. Dan kalau Anda dan saya sampai di hari terakhir, perlu sampai pada sebuah titik, I'm not okay. Saudaraku, Yesus pun pernah mengalami demikian. Karena dia berkata sedih rasanya, mau mati rasanya. Dia tidak malu mengatakan itu kepada 3 muridnya. Tetapi perhatikan, dia langsung berkata, Bapa, biarlah cawan ini lalu datang daripadaku. Artinya apa? Setelah Anda meratap, jangan terus-menerus meratap. Datang kepada Bapa. Maka Tuhan akan memerintahkan yang baik yang datang dari atas. Katakan amin. Yang kedua, yang kita akan pelajari, yaitu adalah Ulangan pasal yang ke-28. Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang ke-1 dari Alkitab berbahasa Indonesia. Saya akan sebentar cari kitab Ulangan 28 ayat yang ke-1. Demikian firman Tuhan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Tetapi saya harus menekankan Alkitab berbahasa Inggris daripada King James. Karena Alkitab berbahasa Inggris dari King James bukan hanya sekedar mendengarkan baik-baik. Tetapi Alkitab berbahasa Inggris daripada King James dengan jelas berkata, yaitu adalah hearken, mendengarkan diligently, mendengarkan dengan rajin, mendengarkan dengan antusias, mendengarkan dengan semangat. Nah, saya minta maaf, justru di hari terakhir ini menjadi sesuatu yang langka. Kenapa? Karena kita beribadah di rumah, kita beribadah di mobil, kita beribadah di jalan, kita beribadah di kafe. Apakah kita mendengarkan dengan minat dan dengan antusias? Inilah sesuatu yang kita harus koreksi hari ini. Karena Alkitab dengan jelas berkata, kalau dia mendengarkan dengan rajin, dia mendengarkan dengan minat, mendengarkan dengan antusias. Ulangan 28 ayat yang ke-8, perhatikan ayatnya. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi kepada orang-orang yang mendengarkan dengan minat, gak perlu cari berkat, Tuhan yang perintahkan berkat. Kepada orang-orang yang sadar bahwa dia adalah karya besar Allah, masterpiece daripada Tuhan, kita bukan hanya sekedar mendengar, tapi mendengarkan dengan rajin, mendengarkan dengan minat, mendengarkan dengan antusias. Alkitab berkata, nggak perlu cari berkat, tapi sorga yang akan memerintahkan berkat atas semua kita. Bukankah itu sesuatu yang sangat luar biasa? Bagaimana cara kita mendengar itu sangat menentukan. Justru di hari-hari terakhir, ketika kita beribadah secara online, ya benar kita bisa beribadah di mana saja. Tapi tingkat cara mendengar yang pertama saya pelajari. Yang pertama adalah acuh, bosan, tidak menganggap penting, malas mendengar. Ya khotbah paling gitu-gitu aja. Ya paling nanti juga khotbah begini-begini aja, gue udah tahu kok. Didengarkan dengan acuh. Anda jangan berharap Tuhan memerintahkan berkat. Yang kedua yang saya pelajari, sambil mengerjakan yang lain atau mendengarkan suara-suara lain. Tidak mendengarkan dengan antusias, tidak mendengarkan dengan seksama, tidak mendengarkan dengan minat. Maka dia lakukan banyak hal. Ya sambil beribadah, lakukan A, lakukan B, lakukan C, sambil melakukan hal yang lain. Tapi ketika kita fokuskan diri kita 40 menit untuk datang kepada Tuhan, dengar sungguh-sungguh. Abaikan handphone, abaikan apa yang ada di sekeliling Anda.
Anda fokus datang dengan minat, sorga akan memerintahkan berkat. Sorga memerintahkan apa saja yang Anda butuhkan. Dan saudara akan menerima menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Dan yang ketiga saya pelajari, yaitu adalah orang tingkat cara mendengar. Ya, yang ketiga, mendengar dengan penuh minat. Dan ketika kita mendengar penuh dengan minat, walaupun harus ibadah online, walaupun kita mendengar ibadah hanya lewat handphone semata, kita lihat lewat laptop, ya benar, kita tidak pernah bayangkan sebelumnya kita akan beribadah seperti hari ini kita beribadah. Tapi cara kita mendengar, saya berdoa dengan khotbah ini kita tata ulang kembali cara kita mendengar. Kita rubah cara kita mendengar. Karena ketika seseorang mendengar, maka Tuhan akan perintahkan berkat. Mungkin Anda berkata, Pak, saya dengar asal juga nggak apa-apa. Yang penting taat. Pak, Bu, nggak mungkin taat kalau nggak dengar. Justru karena dengar sungguh-sungguh akan lahir ketaatan. Karena tahu apa yang harus dikerjakan. Alkitab berkata demikian. Dan kalau kita melihat lagi, sikap mendengar dengan minat itu lahir dari mana? Menurut saya yang pertama itu lahir dari kerendahan hati. Yang kedua, kenapa orang mendengar dengan minat? Menurut saya yang kedua, yaitu karena kedewasaan rohani. Justru yang mendengar yang asal-asalan, saudaraku, pasti bayi rohani. Tetapi yang dewasa rohani, karena lebih daripada segalanya, dia membutuhkan kehadiran Tuhan. Maka dia akan mendengar dengan penuh minat. Kedewasaan berpikir, kedewasaan iman itu juga menentukan bagaimana cara kita mendengar. Dari cara mendengar. Karena mendengar menurut saya itu adalah bentuk keintiman. Kenapa kita mendengar? Yang keempat yang saya pelajari, justru pengenalan akan Tuhan kita. Karena kita bergantung kepada Dia. Allah sumber segala sesuatunya. Cara mendengar itu penting. Saudaraku, ada satu perumpamaan yang sangat klasik. Bukan perumpamaan, sebetulnya sebuah kondisi yang sangat klasik dalam perjanjian baru, Marta dan Maria. Banyak orang berkata bahwa Maria duduk di kaki Tuhan, Marta tidak. Salah. Karena kita berbahasa Inggris jelas. And she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet. King James berkata, Maria dan Marta sama-sama duduk. Tetapi kenapa Yesus berkata kepada Maria bahwa dia sudah mendapatkan yang terbaik? Sedangkan dia berkata kepada Marta, kenapa engkau menyusahkan dirimu? Menurut saya bukan karena tidak duduk. Bukan hanya tidak mendengar, tapi Marta mendengar sambil melakukan hal yang lain. Dia tidak mendengar dengan sungguh-sungguh, maka dia kehilangan yang terbaik. Sekian tahun yang lalu, sebelum pandemi, saya bisa terbang dalam 1 bulan untuk 4-5 kota. Yang tidak pernah saya lupakan yaitu ketika ada jadwal di Miri. Miri adalah bagian utara kalau tidak salah daripada Kalimantan. Bagian daripada Malaysia. Saya harus KKR di sana. Saya tidak pernah bisa lupa. Kenapa? Karena ketika Jakarta semuanya on time, ke KL semuanya on time, harus transit ke Kinabalu. Dan apa yang terjadi? Saya tahu persis. Saya harus ke gate yang mana itu akan dekat pada penerbangan selanjutnya. Saya harus ke Miri. Apa yang terjadi? Saya tidak pernah bisa lupa hari itu saya ketinggalan pesawat. Kenapa? Karena saya tidak mendengarkan pengumuman dengan benar. Padahal jelas-jelas itu ada di depan gate. Sebuah restoran sambil makan, sambil buka handphone. Ternyata pengumuman itu tidak saya dengar. Dan akhirnya kesempatan untuk saya terbang angus. Saya berdoa. Tuhan perintahkan berkat untuk Anda dan saya. Dari cara kita mendengar. Jangan ketika kita lakukan sambil melakukan hal yang lain. Enggak ada minat acuh
cuek, merasa tahu, sombong, apa yang terjadi? Kesempatan itu bisa angus. Kesempatan itu bisa hilang. Hari itu kesempatan saya angus, saya harus beli tiket lagi. Dan harus tunggu sekian jam lagi. Yang baik itu bisa hangus oleh karena cara kita mendengar. Dan yang pertama kita belajar, Tuhan memerintahkan, sorga memerintahkan kasih setianya kepada yang meratap. Yang kedua, kita belajar yang kedua, yaitu bahwa sorga memerintahkan berkat kepada yang mendengar dengan rajin, mendengar dengan antusias, maka dia akan mentaati apa yang Tuhan firmankan. Dan yang ketiga, kita akan lihat bagian penting dalam kitab Mazmur. Mazmur yang sangat terkenal yaitu Mazmur 133. Kalau yang pertama, ia memerintahkan kasih setianya kepada yang meratap. Yang kedua, sorga memerintahkan berkat kepada yang mendengar. Dan yang ketiga, tentunya semua Anda sudah curiga dan benar kecurigaan Anda. Tuhan akan memerintahkan berkat kepada yang saling mengasihi. Mazmur 133 berkata, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ini kata penting. Ayat yang kedua, ayatnya dengan jelas berkata dari Mazmur 133 seperti minyak yang baik, minyak yang sempurna, yang datang dari atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Perhatikan ayat yang ketiga, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, yang semua orang berkata, ini mustahil karena Hermon ada di selatan, Sion ada di utara. Yang sedemikian rupa secara geografis itu hampir mustahil. Ada embun yang mengalir dari selatan menuju ke Sion yang ada di utara. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudaraku dikasih dalam Yesus kepada yang hidupnya saling mengasihi, nggak perlu cari berkat. Tuhan yang memerintahkan berkat. Kepada perkawinan yang rukun, kepada keluarga yang rukun, sorga yang memerintahkan berkat. Saudaraku, 3 ayat ini adalah 3 ayat yang jarang. Anda silahkan ketik Alkitab digital Anda. Tuhan memerintahkan hanya 3 ayat saja. Dan kita pelajari hari ini. Yang pertama, yang meratap. Yang kedua, yang mendengar dengan rajin. Yang ketiga, yaitu adalah yang mengasihi. Karena kepada yang rukun, Alkitab berkata, Tuhan perintahkan berkat yang mustahil, yang tidak mungkin menjadi mungkin kepada yang rukun. Rukun butuh usaha. Iya, rukun butuh pengorbanan. Iya, rukun butuh yang namanya kesungguh-sungguhan. Harus ada upaya. Anda satu dengan yang lain. Harus ada usaha. Harus ada pengorbanan untuk rukun. Karena saudaraku, ini bukan persoalan menang kalah. Anda suami, Anda istri, Anda anak, Anda orang tua, Anda atasan atau Anda bawahan. Saudaraku, ini bukan persoalan siapa yang menang, siapa kalah. Ini bukan persoalan siapa yang di atas dan siapa yang di bawah. Tapi kata kuncinya adalah saling. Kata kuncinya saling. Kalau Anda di atas, tetap Anda harus saling mengasihi yang di bawah. Kalau Anda adalah suami, tetap saling kepada anak-anak dan juga istri. Demikian juga istri. Kata saling. Yang tidak bisa hanya menuntut, tetapi kata kuncinya adalah saling. Tidak perlu cari berkat, tapi sorga akan memerintahkan berkat kepada semua kita. Rukun adalah sesuatu yang agak sulit di hari terakhir.
Saudaraku, ya benar, di Indonesia Anda dan saya adalah minoritas. Tapi kalau perkawinan Kristen hancur, itu akan jadi mayoritas. Diperhatikan banyak orang. Tapi kalau mayoritas, maaf, yang melakukan hal yang salah, akan jadi minoritas. Tapi kalau orang Kristen, perkawinan Kristen hancur, saudaraku, itu akan jadi gegeran seluruh Indonesia. Beberapa hari terakhir kami sangat menikmati pelayanan daripada Zoom, yaitu adalah Family Talk. Sekitar bulan yang lalu kita berbicara soal pengampunan. Sekian bulan kemudian setelah 4 kali pertemuan atau 3 kali pertemuan kita melangkah, yaitu berbicara soal komunikasi. Ada yang seru, saudaraku, di satu hari Senin malam kita ambil pembahasan berantem itu asik. Berantem itu asik. Sekian minggu kemudian ada seseorang daripada peserta yang berkata, saya mau bersaksi dan saya mau bawa renungan minggu depan. Judulnya keren banget, 1 tahun tidak bicara. Dan di hari terakhir, dalam 1 bulan ini kita sedang membahas idolaku bercerai. Bayangkan, idola bercerai. Idola pasti seseorang yang di atas. Idola pasti bukan seseorang yang di bawah kita. Kenapa? Karena kita kagumi dia. Justru yang kita kagumi bercerai. Justru yang panutan kita bercerai. Dan itu sedang terjadi dan banyak perkawinan Kristen. Dan kalau kita melihat berita, kayaknya menjadi sebuah keseharian, ketidakrukunan, ketidaksaling mengasihi. Saudaraku, ada satu perkawinan daripada panutan idola. Yang namanya rumah suami dan istri dipasang seng, dipasang tembok. Saudaraku, bagi orang-orang yang tidak saling mengasihi, saya begitu yakin kita harus mencari berkat. Tapi kepada orang-orang yang punya usaha, punya upaya, punya pengorbanan untuk hidup rukun, saya tahu persis, tidak mudah. Tapi Tuhan akan tolong kita. Anugerah akan tolong kita. Kasih karunia akan tolong kita untuk kita bisa saling mengasihi. Maka Alkitab dengan jelas berkata, ia memerintahkan berkat. Saudaraku, 3 ayat yang langka. Karena seringkali Tuhan memerintahkan aturan. Tuhan memerintahkan jangan lakukan ini tapi lakukan ini. Tapi hanya 3 ayat saja di mana jelas-jelas sorga memerintahkan. Yang pertama, kasih setianya bagi yang meratap. Yesus pun pernah meratap. Hatiku sedih rasanya. Rasanya mau mati rasanya. I'm not okay. Tapi setelah itu dia datang kepada Bapa dan meratap. Dan sorga terbuka dan menolong dia. Dia melakukan tugasnya sampai akhir dan setia. Dan dia mati bangkit untuk Anda dan saya. Ia memerintahkan berkat kepada yang mendengar. Karena dengan mendengar dengan minat, maka kita didapati setia, taat, melakukan perintahnya. Dan Tuhan sorga memerintahkan berkat. Yang ketiga, Tuhan memerintahkan berkat, nggak perlu dicari. Kepada yang rukun, kepada yang saling mengasihi. Sekarang ambil live chat Anda, saya begitu yakin ketiga hal ini akan Tuhan berikan kekuatan sehingga Tuhan dan sorga memerintahkan semua yang dahsyat yang datang dari atas. Luar biasa hari ini kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk penyingkapan firman. Terima kasih untuk kekuatan daripada firman karena kami sadari, karena kami hidup dalam kasih karunia, kami adalah karya besar, masterpiece daripada Allah. Maka ketika kami datang kepada Tuhan dengan telanjang apa adanya. Dan dengan segera kami mencari wajah Tuhan, meratap. Karena itu sebagai tindakan ketergantungan semua kami datang kepada sorga. Dan Tuhan, Engkau lihat juga anak-anak-Mu yang mau menata ulang cara mendengar. Tidak lagi acuh, tidak lagi sambil melakukan apa saja, tapi kami lakukan dengan kesungguhan akan Tuhan. Dan kami tahu ketika kami saling mengasihi,
rukun, maka Tuhan akan perintahkan kasih setianya, berkat-Nya luar biasa atas kami. Dalam nama Yesus. Amin. Saya yakin ada kekuatan firman yang menyertai kita. Dan inilah kesempatan baik untuk kita datang menabur. Karena Tuhan yang terlebih dahulu memberkati kita. Mungkin ada di antara Anda, Pak, taburan saya kecil. Pak, taburan saya tidak seberapa. Tapi saya sebagai gembala sidang, saya sebagai hamba Allah. Saudaraku, masih ingat ketika satu janda memberikan 2 peser. Tetapi dari kekurangannya, saya begitu yakin Tuhan mengasihi kita, Tuhan memberkati kita. Karena Dia lihat hati kita yang mau ikut serta dalam pekerjaan pelayanan kerajaan sorga melalui IRC Sawangan ini. Bapak, terima kasih untuk kesempatan kami memberi dengan sukacita. Kami memberi dengan ucapan syukur karena kami mengasihi Tuhan, karena taburan kami adalah bentuk daripada kami mengasihi dan menyembah Tuhan. Kami bergegas, tidak menunda untuk menabur. Amin. Jemaat Tuhan, kita bersyukur, persiapkan diri kita dalam beberapa minggu. Nanti saya akan umumkan lebih tepatnya, kita akan bersiap. Bahkan sedang bersiap untuk beribadah offline, untuk beribadah onsite. Anda berdoa, saya berdoa agar ibadah onsite bisa berlangsung di IRC Sawangan. Nanti waktunya, tanggalnya saya pasti akan umumkan dalam beberapa minggu ke depan. Saya pun bersemangat, saya pun sangat antusias untuk ketemu dengan Anda secara langsung. Walaupun dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, karena semua kita mengerti gereja kita ada di lingkungan panti jompo. Kita bukan hanya memikirkan diri kita sendiri untuk beribadah, tetapi kita juga harus memikirkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Yuk sama-sama kita angkat kedua tangan kita, terimalah berkat kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam Yesus Kristus menyertai kita keluar masuk kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lama. Yang percaya diberkati Tuhan dengan suara keras kita katakan amin. Shalom semua, kegerakan Pentakosta adalah kegerakan yang unik. Mengapa unik? Pernahkah saudara terbayang satu gerakan rohani yang dalam tempo 1 abad telah menyebar sampai ke 27% kekristenan yang ada? Kegerakan yang bergerak cepat ini memiliki pilar-pilar teologi yang perlu kita pahami. Pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai 5 pilar teologi Pentakosta. Apa saja 5 pilar teologi Pentakosta itu? Yang pertama, Jesus as Savior, atau pilar keselamatan. Keselamatan adalah momen di mana seorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman GBI berkata, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pertobatan mencakup peristiwa di mana seorang mendengar kabar Injil tentang karya Kristus, meresponi Injil dengan iman dan pertobatan, dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Hal ini yang terjadi ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-35. Di ayat 37 disebutkan bahwa orang-orang yang mendengar sangat terharu dan memberikan respon yaitu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah hampir sebagian besar khotbah-khotbah dari Pentakosta menekankan akan pertobatan dan kepercayaan kepada Yesus sebagai Juru Selamat pribadi? Yang kedua, Jesus as Sanctifier, atau pilar pengudusan. Ketika seorang diselamatkan, dia memasuki proses yang bernama pengudusan. Pengakuan iman GBI berkata penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus, dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian itu azas dan prinsip hidup umat Kristen. Insan Pentakosta percaya bahwa anugerah keselamatan harus diresponi dengan benar dalam takut
akan Allah. Filipi 2 ayat 12-13 berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini terlihat tanggung jawab orang percaya untuk mengerjakan keselamatannya atau menguduskan kehidupannya dalam takut akan Allah. Proses pengudusan ini akan kita jalani selama kita hidup dengan tujuan agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Pengudusan pun berbicara kita meninggalkan kehidupan lama kita ataupun kebiasaan lama kita yang tergolong dosa dan menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, Jesus as Spirit Baptizer atau pilar baptisan Roh Kudus. Ini adalah bagian penting dan merupakan pilar sentral yang mengikat keseluruhan 5 pilar yang ada. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah baptisan yang dialami setelah seorang lahir baru, sebuah pengalaman yang juga bisa disebut sebagai kepenuhan roh, pencurahan roh, dan menerima Roh Kudus. Tanda awal seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan menghasilkan dampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, yaitu kehidupan penyembahan yang lebih intim dengan Bapa. Karena menurut 1 Korintus 14 ayat 2, disebutkan bahwa orang yang menyembah dalam roh adalah mereka yang berkata-kata secara rahasia kepada Bapa. Pada ayat 4 pun dijelaskan bahwa saat kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Secara eksternal, baptisan roh memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dapat kita lihat di Alkitab bahwa pelayanan para murid berubah begitu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Jesus as Healer, atau pilar kesembuhan ilahi. Di dalam pengakuan iman GBI, kita mempercayai bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Bagian ini sangat penting, karena kita mempercayai bahwa tanda dan mujizat masih berlaku di zaman ini. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus akan melakukan pelayanan dengan tanda-tanda seperti yang Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 18-19. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dari mana kuasa untuk menyembuhkan itu datang? Dari kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kepada setiap orang percaya. Kita percaya bahwa kematian Kristus telah menebus segala dosa-dosa kita, termasuk menanggung segala sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4a jelas berkata bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kelima, Jesus as soon coming King, atau pilar kedatangan Yesus yang kedua dengan segera. Pilar terakhir ini dipandang sebagai motivasi dan semangat untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, serta hidup dalam kekudusan. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita dengan segera. Pengakuan iman GBI berkata, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan dia di udara. Kemudian ia akan datang kembali dan bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita percaya kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya untuk menjemput mempelainya yang masih hidup, atau biasa disebut rapture ini, akan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa seorang pun tahu kapan waktunya. Ketidaktahuan kapan Yesus akan datang inilah yang akan mendorong setiap kita untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tetap hidup dalam integritas. Saya percaya pemahaman ini membawa kita semakin semangat di dalam menyelesaikan amanat agung dengan api Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.